orang kita bisa niat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi biasa kalau mereka datang sudah tidak ada lagi wa kukisi wa hubben wa kadera wa ngamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di podcast kali ini saya ditemani oleh Bapak Ibtu Muhammad Atmal Fauzi. Beliau adalah Kapolsek Tapal yang mungkin orang lebih kenal beliau ini sebagai penceramah, sebagai Ustadz. Ya. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya panggil Ustadz atau Kapolsek sama saja. Iya. Ini puasa begini lagi ini ya, Ustadz lagi padat agenda untuk ceramah. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya, selama 1 bulan sudah ada jadwalnya atau bagaimana? Iya, untuk 1 bulan ini sudah ada yang terdata sampai dengan jadwal Idul Fitri khutbahnya dengan Idul Adhanya. Khutbah di mana? Khutbah Idul Fitri insya Allah di Masjid Besar Talumolo di lapangan besar. Wow. Karena sempat terpending kemarin karena COVID. Iya. Oh, jadi, ini kan sudah ini bisa. Sudah bisa. Jadi masyarakat meminta untuk jadwal yang kemarin turun pada saat ini, sehingga yang sudah antri yang itu turun lagi untuk tahun depan. Oh begitu, jadi untuk tahun depan malah sudah ada ya jadwalnya. Iya. Selama bulan Ramadan ini tiap malam isi ceramah. Iya, malam isi ceramah dan kuliah subuh. Kuliah subuh, bahkan besok pagi juga itu ada dari salah satu warga yang meninggal di Kelurahan Talumolo, karena mereka melaksanakan takziah. Biasa jadi habis salat subuh mereka minta untuk takziah. Oh iya, karena puasa kan. Iya, tapi Kapolsek lebih banyak di arah kota atau seluruh? Memang asli Talumolo atau seluruh Gorontalo? Seluruh Gorontalo. Di mana saya kalau kegiatan dageda dakwah, ketika siapa yang mengundang lebih dulu, ketika mereka mengundang, sehingga saya harus menjadwalkan itu dimanapun itu saya, dan tentu tidak bertepatan dengan kedinasan saya. Iya. Terus selama ini lalu kan di Dunginggi ya, Polsek Dunginggi. Nah, sekarang di Polsek Tapal. Itu setiap walaupun setiap hari misalnya di kalangan Polri itu sendiri atau di anggota Polsek itu sendiri, Pak Kapolsek sering ceramah juga. Iya. Untuk di kalangan Polsek, bukan cuma di Polsek, kadang di tingkat Polda. Beberapa kali kami diminta oleh Bapak Kapolda untuk menyampaikan bimbingan rohani dan mental. Karena kadang bergilir sesuai jadwal dari kami, Kementerian Agama, dengan ustadz-ustadz yang lain, melalui via Zoom. Zoom karena bertatap muka kan saat ini ya. Jadi kami via Zoom menyampaikan syiar-syiar tentu dengan makna-makna agama yang mengajarkan tentang kebaikan. Iya. Dulu itu kan ada Kapolres ya, Kapolres Kota kalau tidak salah yang sering ceramah juga. Iya. Itu Kapolres saya masih ajudan beliau waktu itu. Saya ajudan beliau. Iya, tapi waktu ajudan beliau memang sudah biasa ceramah juga. Sudah, saya kalau ceramahnya sudah dakwanya saya dari SD. Dari SD. Umur 7 tahun saya sudah dakwah. Karena sempat di pesantren? Saya alumni pondok pesantren kurang lebih 6 tahun. Pesantren di mana? Pesantren Al Khairat Pusat Palu, di bawah asuhan guru saya Habib Abdillah Habib As-Saggab Al-Jufri. Wow. Ya, guru tua. Iya, jadi memang dari SD sudah biasa ceramah sampai jadi di pesantren itu kelas 1 SMP. Kelas 1 sanawiyah ya, kalau sanawiyah MTS. Baru langsung lanjut aliyah. Nah, setelah itu saya coba untuk masuk 3. Pertama guru agama, saya coba tentara, kebetulan bapak saya tentara. Kemudian saya lanjut masuk dengan ilmu kepolisian. Alhamdulillah. Dan lulusnya di polisi. Lulusnya 3-3. Oh, 3-3. Masya Allah. Jadi saya tanya bapak saya almarhum sampaikan masuk aja polisi, supaya insya Allah dari polisi bisa bermasyarakat, bisa tetap hidup dengan dakwah Ustadz yang menjadi polisi. Iya, jadi misinya untuk jadi polisi itu tetap berdakwah. Tetap begitu. Berdakwah. Iya. Sudah berapa tahun jadi polisi? Polisi saya, Ibu, Bunda, kalau tidak salah sekarang sudah hampir 16 tahun saya. 16 tahun, 16 dan itu ceramah terus ya? Iya, sepanjang hidup masih ada. Iya. Saya akan terus menyiarkan dakwah itu. Tapi tidak mengganggu tugas-tugas sebagai Kapolsek? Iya, tidak. Terkadang orang mengatakan, Pak Ustadz ini apakah tidak lelah? Di sisi tugas yang begitu padat, di sisi juga banyak tantangan-tantangan, kadang adanya warga yang terjadi pertikaian, terjadinya antara anak-anak muda, tengah malam yang kita tidur lembur. Di sisi lain saya subuh sudah harus dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengatakan sekarang Pak Ustadz ini, Pak Atmal bukan hanya miliknya polisi, tapi menjadi seluruh milik masyarakat, menjadi milik umat. Polisi saya terbatas dalam dimensi tugas, tapi sebagai dai saya bisa hadir di seluruh pelosok negeri. Kapan saja. Kapan saja. Iya.
Jadi setiap orang yang datang itu Iya. tetap ada syaratnya bahwa harus di jam sekian Iya. gitu. Tidak Dan mengganggu aktivitas tidak sebagai mengganggu. tugas. Betul Bunda, tidak mengganggu. Kami juga menyampaikan bahwa kadang kami juga bisa berbagi dengan dai-dai yang lain. Alhamdulillah kami dengan syiar-syiar ini yang terus kami lakukan, tidak jarang Allah datangkan rezeki di situ. Kami melaksanakan umrah, diberikan umrah oleh Kapolda kami, Wow. Kapolda terdahulu melaksanakan umrah, bahkan kami diberikan reward dan lain-lain sebagainya. Itu Iya, berjalan karena sering ceramah. Padahal kan niatnya sebenarnya untuk memang syiar untuk saja. syiar agama ya. keikhlasan aja. Iya. Iya, kemudian itu kan misalnya ceramah di depan atasan itu berani nggak misalnya Iya. ada kan di mana-mana sering didengar insya Allah sekarang tidak seperti itu lagi Iya. ya ada apa namanya hal-hal yang negatif juga Iya, di iya. kepolisian misalnya. Itu berani nggak ceramah tentang hal-hal seperti itu di depan Iya. atasan? Secara konteks dalam dakwah itu kan dia menghadapi dalam hal secara menyeluruh. Sehingga ketika saya menyampaikan konteks sesuai dengan tema judul saya, sehingga saya tidak lari daripada judul itu. Iya. Ketika judul itu yang saya bawakan, ketika di situ ada yang merasa, ya monggo. Siapa yang merasa? Dan Siapapun, siapapun yang merasa. Tapi pada intinya saya menyampaikan sesuai dengan apa makna yang dikandung dalam Al-Quran dan hadis. Ketika ada yang merasa, berarti itu hanya 1/2 orang, 1-2. Dan semuanya saya rasa tidak sedemikian. Tapi kalau ada yang merasa dan kemudian dia berubah itu kan luar biasa. Luar biasa. Iya. Benar. Suatu hal yang alhamdulillah yang memang kalau memang ia merasa dan terpanggil, dia akan berubah. Tapi kalau memang merasa dan tidak merasa terpanggil, Dia pasti cuek dia saja. cuek. Kalau dia akan merasa, wah itu bagaikan angin yang lalu. Ya, tidak masalah bagi saya. Yang penting saya sudah sekedar tawasau bil haqi dan tawasau bis sabr. Saling menasihati, mengingatkan saja. Iya. Nah, di bulan Ramadan ini kira-kira tema apa yang paling banyak? Itu kan Iya. pasti ini ya saya kalau bawa tema ini orang pasti suka begitu. Iya. Sering dievaluasi juga Betul. atau Iya. Sering Bunda, mohon izin saya kalau dalam dakwah itu saya terus melihat bagaimana situasi masyarakat yang ada. Tentu berbeda-beda karakter. Iya. Kayak kemarin saya ceramah halal bihalal di kantor pengadilan tinggi. Iya. Diundang oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian saya ceramah juga di depan Pak Bupati Bone Bolango. Di situ kan tentu berbeda pemikiran, Iya. berbeda wawasan, berbeda karakter. Jadi tidak terlalu susah di dalam menyampaikan kalimat-kalimat. Ketika saya berada di tengah-tengah masyarakat, bahasa saya harus menyesuaikan dengan mereka-mereka yang Jadi di bawah. harus bahasa masyarakat, Bahasa harus masyarakat. bahasa. Dan masyarakat itu cenderung kalau mendengar tipe-tipe penceramah itu jangan terlalu monoton dengan ketegangan. Iya. Minimal ada retorika, ada mimik-mimik yang tentu bisa mengajak mereka biasa tertawa sedikit, bisa tertenyum. Maka tidak jarang saya biasa mengambil kisah-kisah, bisa mengambil hal-hal yang memang berkaitan dengan hal itu. Contoh, ketika bulan puasa ini kita mari berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari. 30 hari loh, bukan 3 hari. Iya kan ada yang puasa Ada yang 3 hari, 3 hari pertama, hari 20, hari 3. Iya, jadi biasa ada yang bilang begini. Dulu itu ada cerita. Ini kan sudah hari ketiga ya. Iya, siap. Hari ketiga. Jadi ada yang bilang, oh besok hari raya. Ada orang Iya. bilang begitu. Iya. Besok istilahnya hari raya lebado. Siap. Iya, ada istilah Iya. begitu. Ada, Bunda. Besok pada sudah hari raya Iya. ini Bahkan sudah lebaran. bahkan ada, saya sering menyampaikan Bunda, kita sholat di masjid itu di mana saja agar kita memenuhi masjid. Iya. Jangan kita hari pertama full sampai hari ke-7 full. Hari ke-8, 9, 10 mulai kosong. Iya. Kemudian AC dulu yang dingin Iya. terasa panas. Iya. Karena apa? Banyaknya jamaah. Tapi menjelang hari-hari akhir Ramadan, Mulai dingin. AC yang panas tambah dingin. Masjid yang besar tambah besar. Iya. Masjid yang kecil kelihatan besar. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang Tidak ada datang. jamaahnya Ya, karena sudah sibuk dengan persiapan lebaran. gitu. Katanya orang siap beli gorden, beli bikin kue. Waktu kisi orang kita bisa niat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya. Tapi biasa kalau mereka datang sudah tidak ada lagi wa kukisi wa horden wa kadera wa ngamila. Semua Tapi Ustadz bisa bahasa Gorontalo? atau- bisa sedikit-sedikit Bunda. Kebetulan saya lahir di Gorontalo. Oh, lahir di Gorontalo. Iya, saya lahir di Gorontalo. Sudah berapa lama di sini? Di sini Gorontalo Bunda kan saya ini pindah-pindah. Ketika saya lahir di sini tahun 79, saya dilahirkan dengan bayi yang bahasa Gorontalo itu turangga. Saya lahir dengan besar. usia 6 bulan 3 hari. Prematur. Turangga. Oh, prematur. Turangga itu artinya rangka. Turangga itu? Rangka. Saya baru Rangka. tahu. Ya, bahasa Iya, Gorontalo turangga adalah rangka bayi prematur. Saya lahir dengan pembungkus badan, kemudian dibuka. Saya kecil sekali, kayak tidak dimasukkan dalam inkubator sampai Iya. orang tua saya menganggap saya itu umur tidak akan lama.
Tapi alhamdulillah sampai hari ini Allah berkata Iya. lain, masih diberikan kesehatan. Setelah itu saya lanjut dibawa oleh kakek saya sebagai ketua Nahdlatul Ulama, dibawalah saya ke Palu. Dididiklah oleh kakek saya. Jadi saya besar dengan kakek saya. Iya, Setelah bapak saya sebagai tentara pernah bertugas di Batalion Gorontalo, pindah di Manado, kemudian pindah pas Pampres Jakarta, kemudian dia pindah lagi di Palu. Akhirnya tak selang berapa lama almarhum meninggal di Gorontalo. Oh iya. Jadi waktu almarhum meninggal, Bapak sudah di sini? Bapak saya meninggal di Tidak, Gorontalo. maksudnya Pak Kapolsek sudah di sini? Sudah di sini. Ya. Dan saya sama-sama dengan bapak saya, dan sekarang yang dengan saya sekarang di Gorontalo adalah ibu saya satu-satunya. Oh. Ya, ibu saya masih ada dan bersama saya. Ustadz bersaudara berapa? Saya bersaudara 4. 4 Semua ya? laki-laki. Semua ada di sini? Iya, enggak. Iya. Yang kedua ada di Belanda. Oh, Ya. iya. Yang dua yang Sudah sama- kerja di sana? Ya, yang kedua bersama saya di sini. Jadi memang Ibu sudah ikut ke sini ya? Iya, ibu saya memang asli Gorontalo. Oh, iya. Kemudian ini, saya mungkin mau titip juga sama Ustadz ini kalau mau ceramah. Iya. Jadi biasanya kan begini, sekarang kan tidak dipermasalahkan lagi nih antara 8 dan 20 ya. Iya. Malah ada, kalau tidak salah saya baca, dipersingkat lagi untuk Iya. dikurangi rakaatnya. Jadi 8, iya. Jadi ada yang 8, ada yang 20. Nah, Iya. ada masjid yang dia tetap 20, salatnya 20. Tapi ada yang hanya 8 dan dia duduk, ibu-ibunya ini lebih Iya. utamanya ibu-ibu. Iya. Ibu-ibunya menunggu Iya. sampai witir. Iya. Jadi ketika selesai sholat 8, mereka duduk menunggu sampai witir. Tapi di sela-sela menunggu itu mereka ngobrol dan suaranya sangat mengganggu orang-orang yang iya, Yang sangat sholat. mengganggu orang-orang Iya. yang sholat Yang itu sholat, kan. iya. Karena ya pasti di samping begini mereka ngobrol ya Carlota. Itu kan sangat mengganggu. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan itu nanti kalau ada ceramah. Jadi kalau Iya. tarawih Iya. ini Betul. aspirasi. Betul. Bisa Bunda, kita akan sampaikan karena Iya. memang betul itu kata Bunda. Memang di mana-mana kadang yang mereka sholat itu di 20, ketika mereka ada di situ mereka 8, kemudian 8 itu Masih menunggu. masih menunggu. Kadang menjadi hal yang sia-sia bagi orang yang menunggu lama itu karena di situ apalagi mereka bercerita. Iya. Kalau daripada bercerita, mendingan Lebih baik ikut sholat, iya. ikut, gitu. Karena ada juga yang bertanya pada saya, Pak, ketika saya tarawih 8 dengan 20, kira-kira mana yang benar? Iya. Saya jawab, inilah buat pemahaman, mungkin pemirsa yang mendengarkan, bahwa 8 dan 20, dua-duanya benar. 8 ditambah 3 berarti Iya. menjadi 11. Kemudian 20 ditambah 3 menjadi 23. Iya. Setelah mana yang benar, Rasulullah SAW melakukan dua-duanya. Bahkan jumlah sholat tarawih Nabi dikatakan oleh istri Aisyah, ketika sahabat bertanya, ya wahai Aisyah, berapakah jumlah sholat tarawih suamimu Rasulullah? Aisyah menjawab, saya pernah melihat Rasulullah melakukan 8, 20, bahkan sholat tarawih Nabi itu saya tidak bisa hitung berapa jumlahnya. 100, 200, 300, bahkan sampai bengkak kakinya. Itu Nabi sholat kakinya sampai bengkak. Kalau kita bukan bengkak kaki karena sholat, tapi kolesterol asam urat yang sudah turun di kaki. Kolesterol yang bengkak kaki bukan sholat, tapi Iya, kolesterol. iya. Akhirnya saya tanya anak muda, kamu ada di mana? Saya tidak di 8, Pak. Saya juga tidak ada di 20. Oh, Jadi? berarti Lingoli yang tidak betul ini. Tidak sholat. Tidak sholat atau di atas dari 20. Ya, 20 ya. Atau sudah lebih ya. Lebih dari 20. Iya, Iya. itu yang ini sih yang apa namanya? Orang menunggu tapi Iya. sambil cerita. Kalau cerita hal-hal yang bermanfaat Iya. mungkin tidak masalah. Atau Tapi mengaji, kalau, Bunda, ya? Iya, Atau kalau mengaji. sambil mengaji enggak Iya. masalah. Iya. Tapi ini duduk menunggu Iya. cuman cerita dan Iya. mengganggu orang di sebelahnya yang sholat. Terima kasih, nanti jadi saya akan bahan ceramah Iya. buat juga memberitahu kepada jamaah-jamaah. Terutama ibu-ibu betul, ya. betul, Bunda. Iya. Nah, lanjut kemudian di sela-sela kesibukan ya sebagai penceramah, Iya. itu kan Ustadz juga menjalankan tugas sebagai Iya. tugas utamanya kan itu ya, Iya. tugas sebagai Kapolsek. Ini ada apa namanya kejadian-kejadian yang Iya. kita tidak pernah duga, seperti kemarin ada pembuangan bayi. Iya, iya. Itu apa? Kira-kira Kapolsek yakin itu memang ditata atau mungkin di luar? Iya. Baik, Bunda, mohon izin untuk pengembangan-pengembangan yang kami Karena lakukan. begini, Bang, karena jangan sampai Kapolsek cuma sibuk ceramah sementara di daerahnya sendiri Iya. itu tidak terjangkau begitu. Iya, betul, Tetap betul, ada betul. kejadian-kejadian Iya, seperti ini. betul. Iya. Jadi pada saat kejadian itu kami ada di TKP, kemudian anggota kami yang mengamankan dos yang berisi bayi itu
yang sebelumnya dilihat oleh saksi oleh security yang ada di pesantren Hubullah. Iya. Setelah itu lewat, dia lihat ada bayi, kemudian dia khawatir jangan sampai ada apa-apa, diteleponlah polsek. Anggota polsek menghubungi kami, kemudian kami datang ke TKP dan mengamankan bayi ini, langsung dibawa ke rumah sakit Toto. Iya. Dan di dalam dos itu terdapat 3 buah songkoh, songkoh haji, kemudian 1 tasbih yang bertuliskan Allah Muhammad pada setiap bijinya. Ya Allah. Kemudian ada kertas yang tertulis nama Muhammad Abdul Majid Malik, dan ada baju, jaket, ada kain yang dialaskan dengan bayi itu. Kemudian dibuka di atas penutup dos itu ada tertulis dengan pulpen pulang. Tulisan itu sama, saya lihat hurufnya dengan tulisan yang ada di kertas. Berarti yang menulis itu bisa jadi adalah orang yang sama. Iya. Saya lakukan pengembangan sampai detik Kira-kira ini. yang menulis itu ibunya atau Nah, itu belum tahu. belum tahu. Makanya kami berpikir ini nama yang di dalam kertas ini apakah nama bapaknya atau nama anaknya? atau mereka minta agar anak ini diberi nama itu. Dan mungkin dibawa ke pondok pesantren itu, ke masjid pondok pesantren Hubullah. Mungkin makna bahwa mereka melepaskan anak di situ agar nanti bisa dididik dan diajar, bisa menjadi seorang anak yang soleh nanti, karena jenis kelamin anak itu adalah laki-laki. Ya, kemudian setelah saya bawa ke rumah sakit, saya melihat anak ini setelah dibersihkan dari rumput-rumput karena masih terlilit tali, Ya Allah. ari-ari dengan tali pusat terlilit di leher bunda. Ya Allah. Itu saya abadikan. Kemudian setelah itu saya melihat kondisi anak ini sepertinya belum diazankan. Suaranya tidak terlalu jelas dan lain-lain sebagainya. Saya cobalah saya sendiri azankan anak itu. Ya Allah. Alhamdulillah keluarlah suara tangisan anak itu. Setelah diazan itu Iya, keluar tangisannya. Insya Allah kan pengertian azan ketika orang lahir diazankan itu kan bahwa dia pertama kali keluar dan tidak ada suara lain yang dia dengar selain suara azan itu. Sehingga terlepas daripada belenggu-belenggu jin, gangguan-gangguan yang bisa menggerogoti otak anak ini, dan insya Allah dia akan dalam keadaan sehat dan selamat. Iya. Akhirnya masukkan di dalam inkubator, anak itu ditutup dan karena masih prematur ya. prematur 7 bulan 3 hari. Setelah itu saya lakukan paginya langsung itu. Paginya saya tidak tidur lagi, paginya saya lakukan pengembangan, mengumpulkan koordinasi 13 ibu hamil, Iya. dan kemudian saya datang ke Puskes Keramat. Kebetulan kawasan itu adalah kawasan Keramat. Iya. Saya cek langsung, hubungi pihak-pihak itu, dan saya cek 13 itu, 3 yang sudah melahirkan ada, ibu dan anaknya ada, tidak hilang, anaknya tidak hilang. Kalau ada mungkin bisa jadi indikasi kecurigaan kami. Iya. Jadi 10 sekarang masih ada, 10 masih hamil, masih ada dalam keadaan sehat. Dan dukun beranak 2 kami kumpulkan, Iya. dan memang dukun beranak itu tidak pernah memeriksa selain pasien 13 orang ini. Sampai saya tanya kalau memang ada orang lain di mana alamatnya, tidak ada, karena mereka ini. Berarti ada kemungkinan ini dari luar. Iya, sekarang mengarahnya kami dengan adanya indikasi ini tidak ada lagi di warga kami. Kami sekarang ini lagi mengarah kepada mungkin dari luar dan dititip ke wilayah kami. Sekarang bayinya masih di Bayinya di rumah rumah sakit Toto, hampir sampai hari ini sudah 40 lebih yang menelpon kami untuk melakukan adopsi. Namun bukan kewenangan kami yang menyerahkan, harus ada perawatan dulu dari dokter. Setelah itu dinas sosial penanggulangan anak, kemudian ada putusan dari pengadilan. Yang tentu akan membuat aman daripada pengadopsi itu sendiri. Karena kadang kalau tidak melalui pengadilan, mekanisme itu bunda, dikhawatirkan akan adanya unsur-unsur lain daripada keluarga. Kami pun mengawasi dari nama-nama yang minta itu, yang kami menjaga jangan sampai di antara itu ada juga dari keluarga. orang tuanya. Iya. Jangan Yang sampai melihat perkembangan Iya. daripada itu. Sampai sedemikian rupa pikiran saya, bahwa kita harus jeli di dalam melaksanakan tugas. Bahkan saya sendiri langsung menghubungi kepala kepala Bank Sulutgo yang Suawa untuk meminta membuka CCTV yang ada di bank itu, sehingga bisa melihat dari situ mungkin akses orang yang lewat dari situ, yang tengah malam jam berapa, karena itu dekat sekali dengan tikungan masuk ke ala lorong itu. Kami buka Bang Sulut Goswa, Bank Sulutgo yang di ini, dia mempunyai cabang di Tapa. Kepala Bank Sulutgo yang di Suawa punya cabang ATM di Tapa. Yang masuk sebelum masjid besar Tapa, ada sebelah kiri itu. Jadi bisa ketahuan dari situ. Tapi tidak ada kendaraan tidak ada indikasi-indikasi itu yang lewat situ. Iya, bahkan kami juga dalam setiap momen ceramah menjadi sarana kami juga. Setiap ceramah di mana saja kami berikan nomor HP ketika ada hal indikasi yang mencurigakan terkait dengan itu. Telepon saya siang atau malam, saya siap. Jadi saya punya pasukan sekarang bukan hanya aparat Polri, tapi semua warga di mana saya siar itu menjadi pasukan saya. Jadi setiap dan banyak informasi yang saya dapatkan dari warga sendiri dalam mengungkap terjadinya masalah, adanya hal-hal paham-paham yang lain. Masyarakat langsung menelpon saya dan saya datang malam itu. Dan saya indikasi ada yang terjadi perpecahan. Nah, akhirnya saya berapa kali saya tutup
berapa kegiatan majelis yang terjadi miskomunikasi dengan masyarakat karena tidak adanya izin dari pemerintah agama. Oh iya. Gitu. Jadi selain itu ya, selain pembuangan bayi, Iya. ada tindak kriminal apa yang menonjol di Tapa? Kalau tindak kriminal secara menyeluruh Bunda itu di Tapa tidak ada. Tidak ada ya? Ya aman-aman saja. Di situ situasinya karena tokoh-tokoh agamanya semakin Ya, banyak. betul. Kemudian situasi anak-anaknya muda juga begitu dengan situasi pedesaan yang begitu tenang, tidak ada hal-hal yang menonjol, tidak ada. Cuma aman-aman saja. Yang itu sekarang yang kita giat lakukan, apalagi Ramadan ini Iya. di wilayah kami di GOR itu adanya lokasi yang kosong itu dikhawatirkan digunakan oleh anak-anak dalam balapan-balapan liar. Iya. Sebagaimana kemarin yang muncul di koran, itu adanya di wilayah lain. Nah, yang kami menjaga ketika diamankan di situ, mereka berpindah ke kami. Bahkan 3 hari ini pagi dan sore kami perketat patroli di situ dan kami sistemnya melakukan himbauan untuk dikosongkan, jangan ada kegiatan. Sehingga kami yang menunggu, jangan mereka yang menunggu. Kalau mereka yang menunggu, kami terlambat. Tapi kalau kita yang menunggu, diantisipasi ya, lebih dulu ya. Lebih dulu, Bunda. Karena itu rawan memang karena lintasan memang Betul, Bunda. tidak ada hambatan kan. Iya. Jadi orang akan bikin untuk Bisa saja. balap liar. Bisa Jadi saja. antisipasinya seperti apa? Antisipasi saya memerintahkan tugas jaga itu setiap 1x24 jam untuk mengontrol di antara jam-jam itu. Subuh setelah salat Anggota subuh. polsek. Anggota polsek. Bunda. Jadi subuh, setelah subuh, kemudian lanjut sebelum buka. Biasanya jam-jam itu. Karena kita juga kan pernah muda, Bunda. Iya. Jadi sudah hafal ini. Sudah hafal Ya, sistem. karakternya, sistemnya seperti apa? Subuh-subuh jalan-jalan naik motor dengan cewek kemana-kemana, anak-anak muda kan. Padahal habis sholat itu harusnya dia ngaji, pulang aja. Iya. Itu bisa bikin makruh puasa nanti. Iya kan? Megang-megang sana sini. Bukan membatalkan puasa tapi Tidak, bikin memakruhkan makruh. puasa. Iya. Yang membatalkan puasa kan 2, yang masuk dari mulut dan keluar daripada Iya. alat malu. Sampai ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau saya divaksin boleh? Boleh. Vaksin tidak membatalkan puasa. Iya kan, orang kan lagi ini sekarang juga vaksin itu dimaksimalkan di bulan puasa ini ya. Iya. Nah, ada yang khawatir Iya, tidak. ini vaksin ini bisa dilaksanakan selama Bisa. puasa atau Bisa. bagaimana? Bisa, Bunda. Bisa ya, Iya, aman. karena vaksin tidak melalui mulut. Iya, jadi lewat ini Lewat kan. kulit bergerak di luar-luar saja. Tapi Pak Ustadz, vaksin ini Sudah, Bunda. Saya sudah Alhamdulillah, saya juga sudah. Sudah 2 kali. Iya. Meskipun sempat sedikit takut karena suntikan tajam itu. Iya. Ya, jadi ya namanya kita harus yakin ya. Karena virus ini adalah milik Allah. Kita juga adalah milik Allah. Iya. Kita sehat ini bukan kita kebal. Tapi Iya, hukum vaksin itu juga orang harus tahu itu. Iya. Jangan sampai ada yang fanatik amat. Iya. Nanti Dibilang dibilang tidak boleh. Vaksinnya tidak boleh, padahal Bukan, boleh. Boleh, Bunda. Ketika majelis ulama sudah mengatakan bahwa itu halal, Iya. maka bismillah kan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah. Wah, Jadi iya. taatlah ketiga-tiga. Iya, jadi kalau kan tidak mungkin pemerintah mencelakakan Iya, rakyatnya kan. Iya, betul. Iya. Iya. Kemudian yang ini sebelum kesini kan Kapolsek ini Iya. katanya masih Iya. mengunjungi Betul. masyarakat lagi. Masyarakat, Bunda. Iya. Itu di mana itu? Di kawasan saya, Bunda, kan ada beberapa titik itu. Kalau di wilayah saya ada 2 yang rawan. Pertama aliran sungai dari Tol Lobutu, kemudian dari pinggiran sungai pinggiran Langge dan pinggiran kaki Gunung Langge. Di situ lawannya longsor karena ada beberapa informasi ini yang kami terima, adanya badai siklon. Siklon apa ya? Iya, itu yang dikhawatirkan bisa berdampak pada tanah longsor ketika ada hujan keras. Sehingga kami lebih jauh hari arahan-arahan kami dari pimpinan tertinggi Bapak Kapolda Gorontalo, wilayah Bapak Kapolres Bone Bolango, sampai kami yang terus mengingatkan kepada warga. Karena warga tadi kami lihat tidak menggunakan handphone. Bagaimana mereka bisa tahu perkembangan itu, orang di kaki gunung itu. Betul. Jadi orang susah tidak melihat apa-apa. Bahkan mereka pun tidak tahu sejauh mana perkembangan COVID ini. Iya. Nah, mereka tidak tahu, sampai kita sampaikan dengan jelas harus begini Pak, antisipasi. Terus apa langkah-langkah yang kami lakukan Pak Kapolsek? Ketika ada dengar gumur dan lain-lain sebagainya, minimal mengamankan diri dulu, keluar dari rumah. Karena jangan sampai kena runtuhan dan lain-lain sebagainya. Iya. Dan kami melihat situasi pinggiran-pinggiran sungai itu, Bunda, itu sudah termakan erosi daripada besarnya derasnya air sungai. Apalagi sekarang cuaca-cuaca yang tidak menentu, Iya. yang kadang hujan keras, kadang juga kabut dan lain-lain sebagainya. Insya Allah harapan kami tetap Allah akan menjaga ketika kita ada ikhtiar usaha dalam. Iya. Jadi itu Kapolsek sudah mengunjungi sampai jadi semua Tapa ini sudah dikunjungi ya. Iya. Selain ceramah tentunya Iya.
juga kayak tadi menyampaikan atau mengontrol masyarakat atau memastikan mereka bahwa aman-aman saja. Ya, aman-aman dan benar-benar menerima informasi itu secara jelas. Di samping itu juga bukan cuma kami saja, seluruh jajaran Polres-Polres yang dibawa oleh Polda Gorontalo sudah mendapatkan atensi khusus dari Bapak Kapolda Gorontalo. Mendapatkan apa? Mendapatkan atensi. Atensi khusus agar segera informasi ini jangan cuma dibaca, perintah ini dilaksanakan secara sampai ke tingkat bawah. Sehingga kami pun para kanit, para anggota terus menyampaikan satu orang per orang. Jadi di antara satu orang kan bisa berdampak buat satu orang. Jadi kami tadi ke kantor desa, mengumpulkan aparat desa, menyampaikan aparat kecamatan, nanti dari mereka bisa akan menyampaikan informasi itu. Dan saya yakin pasti akan sampai ke telinga warga-warga dan keluarga mereka. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, kemudian ini di saat yang bersamaan Kapolsek ada jadwal ceramah misalnya. Ini pilih yang mana ini mau? Baik. Kalau situasinya tidak terlalu urgent, ya saya bisa membagi waktu. Tapi ketika kehadiran saya dibutuhkan di situ betul-betul urgent, maka saya akan bisa meminta menggantikan posisi ini. Jadi biasa kami juga ada grup dakwah. Di situ tergabung para dai-dai, semuanya ada. Dari luar daerah, dari Gorontalo. Bisa saling mendelegasikan. Iya, kadang beliau-beliau juga demikian. Pak Ustadz tidak ada jadwal, tidak ada, belum ada. Nah, cuma jadwal itu kalau bagi saya jangan mepet nanti hari ini acara baru. Biasa saya sudah atur dengan ada jadwal dinas. Bahkan tidak jarang bersamaan jadwal dinas yang datang begitu mendadak, saya membatalkan itu. Bahkan berapa kali saya membatalkan agenda, saya sudah diundang sebulan lalu, 40 hari. Pada saat 40 hari itu datang perintah langsung untuk adakan rapat internal dengan para Kapolsek. Saya mohon maaf dengan keluarga itu. Padahal dia sudah nunggu selama 40 hari. Saya minta bersabar. Biasa orang kan untuk mengundang penceramah itu kan mereka juga milih-milih ya. Ini Kapolsek ini bagus, ini gitu. Nah itu kan pasti kecewa kalau misalnya tidak datang, tapi apa boleh buat ya. Memang mau tidak mau harus dibatalkan. Kadang mereka juga, Bunda mohon izin, kadang mereka juga meminta referensi. Kira-kira siapa yang Ustadz kasih? Jadi Ustadz bisa memberikan referensi orang yang minimal bisa sama dengan Ustadz. Kalau mereka setuju, saya tidak langsung meminta saya digantikan oleh orang itu datang. Nanti mereka kecewa. Tapi saya kembalikan kepada keluarga duka. Silakan ingin nama-namanya, monggo. Silakan bapak lah nanti akan memilih. Kalau saya minta langsung saya tidak datang, ini yang datang, nanti kan mereka kaget. Kok bukan ini. Nah, dari segi etika dan tata krama, kalau bahasa Gorontalo adab juga adabu, adabnya kurang pas. Jadi saya telepon dulu, mohon maaf ibu, saya mohon maaf ada begini-begini. Ini nomor kalau berkenan ibu ini. Ada 3 nama ini saya kasih. Di antara ibu siapa yang familiar, mungkin ibu yang merasa cocok-cocokan, silakan. Nah, dia hubungi Pak Ustadz, ada semua jadwal itu. Siapa lagi? Saya kasih lain. Akhirnya sampai dapat yang cocok, mereka WA, Pak Ustadz, alhamdulillah sudah ada yang menggantikan Ustadz. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kebanyakan orang suka ceramah yang bagaimana itu? Kalau biasa masyarakat itu yang penting pas momen Bunda ya. Kalau makanya sering saya sampaikan di dalam media ceramah, kalau kita ceramah itu jangan berceramah tidak sesuai momen. Misalkan pengantin lagi bersanding, saya ceramah. Sebentar nanti kalian akan mengalami yang namanya kematian. Waduh. Kan tidak sesuai. Langsung pengantinnya bilang, waduh bahaya ini Ustadz ini. Gawat ini. Kita baru kawin udah bilang mati. Gitu. Jadi kalau kematian juga kita hantam juga masalah yang menjurus tentang memaknai kematian. Jangan terlalu banyak ke euforia kehidupan, sehingga berarti mereka betul-betul menghayati bahwa kematian itu pasti. Ya, saya rentetan juga kaitan dengan hal-hal yang lain. Dengan agenda yang cukup padat ya. Bayangkan sebagai Kapolsek kemudian penceramah di mana-mana, apalagi tadi Ustadz bilang malam pasti ceramah, subuh juga ceramah. Itu Ustadz tidurnya berapa jam itu? Kalau dari tidur saya lebih senang panggil Ustadz dibandingkan Kapolsek ya. Betul Bunda. Karena saya ini ada istilah juga Bunda. Gorontalo ini saya dapat istilah baru. Uskom. Uskom. Apa itu Uskom? Uskom itu Ustadz Komandan katanya. Baru kadang dibalik lagi Komus. Komandan Ustadz. Saya jawab apa itu Pak Uskom itu? Dia bilang Uskom itu Pak adalah Ustadz Komandan. Komus itu adalah Komandan Ustadz. Jadi saya jawab enggak apa-apa, dua-dua boleh. Asalkan jangan saya jadi Kosmos Megikom. Nanti jadi pemanas nasi. Jadi saya sampaikan sedemikian rupa. Ya memang kalau saya tidur itu Bunda, jadwal saya lihat kadang juga tidak normal. Kadang
2 jam, 3 jam, ya seperti itu. Cuma yang lebih bagi saya bagaimana cara mengatur pola makan dengan dimensi nafas. Iya. Karena ketika kita awalnya dari tidak tenangnya hati, pikiran kita akan berdampak dengan detak jantung yang tidak normal. Makanya resep saya hidup itu agar saya fresh terus itu ada dari pikiran dulu, berhusnuzan, berbaik sangka dulu saya. Iya. Ketika saya baik sangka, tarik napas dalam-dalam, saya duduk, saya minum air putih, air hangat, nah itu bisa mendapat tenang saya, pikiran enak, dan saya berjalan dengan tenang. Karena kalau Jadi walaupun kurang tidur, tapi Iya. kalau ini diatur, iya diatur pola makan saya Bunda, pola minum, baru dari pikiran-pikiran saya, tidak ada hal-hal yang negatif, dan saya tidak ada yang membebani saya tugas. Sampai saya juga sampaikan, saya jangankan ditugaskan di mana, saya siap. Karena saya tidak pernah minta tugas, saya tidak pernah berharap ini dan tidak ada. Yang penting ketika saya bermanfaat pada suatu itu, maka itulah saya akan bawa kemana-mana. Karena sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang paling baik di antara kita itu yang bagaimana sih? Apakah orang yang sholatnya banyak? Apakah orang yang berpuasanya banyak? Apa kata Rasulullah, yang paling baik di antara kalian adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, itulah. Jadi itulah dalam jiwa saya Bunda, bagaimana saya bermanfaat, karena ketika suatu saat saya akan mengalami juga pasti yang namanya kematian. Bagaimana hidup ini bisa bermanfaat bagi orang, sehingga ketika saya meninggal ada kisah dan cerita yang ditinggalkan buat anak dan cucu saya. Itu aku bangga. Masya Allah. Jadi wajar kalau misalnya di Tapa, area Tapa ini atau di wilayah Tapa ini sangat jarang tindak kriminal ya, karena Kapolseknya selalu mengingatkan untuk kebaikan. Masya Allah, luar biasa ini Pak Kapolsek. Iya, kita dibatasi waktu ya. Baik Bunda. Soalnya Kapolsek ini ada agenda lain lagi. Tapi sebelum Kapolsek Dungingi, Kapolsek jadi saya sebelum Kapolsek Dungingi, saya di SPN Bunda. Saya dipercayakan oleh Kapolda yang telah mengumrahkan saya itu, Pak Rahmat Budail, pada waktu itu. Jadi beliau yang membangun SPN, beliau percayakan saya untuk melatih sebagai pelatih pertama di situ, untuk membina mental spiritual. Kalau tidak salah dulu ada persyaratan untuk harus hatam Quran atau apa yang atau harus bisa baca Al-Quran untuk persyaratan masuk polisi. Masuk polisi sampai sekarang ya? Sampai sekarang Bunda, sampai sekarang. Dari Kapolri yang sekarang yang baru juga Pak Jenderal. Jadi itu berlaku di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia Bunda, karena merupakan perintah dari Bapak Kapolri. Saya pikir karena Bapak di situ jadi jadi di SPN. Iya, saya di SPN itu Bunda kurang lebih 1 tahun. Jadi angkatan pertama Gorontalo, saya pelatih pertama, SPN pertama. Ya disitulah kita membina karakter-karakter itu untuk menanamkan mereka. Karena pas setahun itu tidak lama, 7 bulan tidak lama. Tapi ilmu yang saya ajarkan akan mengakar pada jiwanya selama 58 tahun masa dinasnya. Makanya rohnya itu awal pertama kali itu saya beri santapan itu dulu, walaupun tidak lama pasti saya yakin membekas dalam dirinya, sehingga dia tugas nanti tidak semena-mena dengan masyarakat. Ketika dia mencari jodoh juga tidak asal cari jodoh, dan tidak juga mempermainkan dan lain sebagainya. Kan itu paling yang paling utama kan? Iya benar, itu yang pertama. Jadi sebagaimana penyampaian Bapak Kapolda kami yang sekarang, Bapak Irjen Pol Ahmad Wiyagus, beliau juga menyampaikan kepada kita bahwa ketika kalian tugas itu harus dengan ikhlas. Ketika kalian keikhlasan dengan kesungguhan, maka insya Allah kalian akan menjadi polisi-polisi yang menjadi harapan. Dan karena ratusan masyarakat menanti kalian tugas itu, tentu dengan polisi yang bagaimana. Karena tidak jarang kan Bunda, sekarang ini adanya momok-momok bahwa mereka takut dengan polisi karena adanya itu tidak asing lagi. Adanya ini dengan polisi malah ini susah, malah ini. Tapi kita harus merubah. Makanya kami insan Polri yang ada saat ini, kami bukanlah yang terbaik, namun kami berusaha untuk menjadi yang terbaik. Iya. Masya Allah, kalau berapa orang saja polisi seperti ini ya, maka insya Allah. Semoga tetap istiqomah, Ustaz, tetap berdakwah, dan ya tentu saja tetap tidak melupakan tugasnya sebagai seorang polisi. Ya, terima kasih Ustaz sudah datang ke sini, berbagi inspirasi di sini, berbagi kisah, berbagi cerita, dan insya Allah ini akan ada manfaatnya untuk masyarakat. Insya Allah juga Bunda Femi juga dalam kegiatan media podcast ini akan menjadi media yang terdepan, insya Allah, dan solid selalu, dan terus menyampaikan himbauan yang bermakna bagi semua masyarakat, bahkan kalau bisa
bisa sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, Amin, ya insya Allah. Rabbal. Amin. Ya, sekali lagi terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi